masukan dari saya. Jadi mari kita selamat bekerja terus, semangat, karena PPS adalah ujung tombak dari kesuksesan pemilu ini. Ini saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Sedikit saya menjelaskan bahwa memang perencanaan itu untuk TPS ada di gudang. Itu TPS 4 dan TPS 3 itu berada di antara rumahnya Harun atau di Posyandu. Posyandu yang mana? Posyandu yang Bantar Baru, Bania. Kalau bisa jangan juga di situ Pak. Karena kenapa? Kan kita tahu kan Bapak ini banyak ya kan salah satu. Makanya saya ada dua alternatif. Kalau bisa Pak tetap kembali seperti semula yang kemarin di Bantar Baru hari ini ada dua TPS. Ada dua TPS. Jadi rencana saya taruh di gudang satu atau di rumahnya utang. Yang kemudian yang kedua berdekatan itu Pak, kalau di gudang sama di rumahnya utang. Dua alternatif rencana. Ada dua alternatif. Kalau bukan di gudang di rumahnya utang, itu TPS 4 dan TPS 3 ada dua juga alternatif antara rumahnya Harun khusus Abdullah atau di Posyandu. Posyandu itu kita bisa alihkan ke rumahnya Ibu Bahira Bisa juga di pelataran masjid itu atau juga di Pak. pekarangan masjid. Nah, jelasnya di kisaran di situ. Iya. Ada dua alternatif. Jadi masing-masing ini TPS 3 dan TPS 4 itu ada dua alternatifnya. Kenapa kemudian kami memasang itu pengumuman DPS itu di rumahnya Bapak Kepala Desa? Karena di situ ada pos ronda Pak. Pos ronda tempatnya orang lalu lalang, tempatnya orang singgah. Sehingga kami memasang di situ pengumuman DPS HP. Kan di situ kan kalau malam nongkrong ke orang di rumahnya Pak D. Karena saya juga sering di pos rondanya Pak D untuk main sambut dulang. Di situ memang banyak orang di situ. Oke, sekian. Mungkin ada tambahan dari sekretariat. Kalau bisa dijelaskan dulu Pak untuk PD-nya batas wilayah TPS 4 dari mana ke mana supaya beliau juga paham. Jadi itu batas TPS 4 itu berada di pembelokan apa namanya? Jadi dia diambil wilayah Lambekayu sebagian. Di atas nih. Batasnya. Dan batasnya berada di rumahnya Rumata. Ada di rumahnya Pak Rudi. Lalu kemudian TPS 3 itu dari rumahnya Pak Rudi sampai ke rumah di sana, di ujung sana. Saya tidak bisa menjelaskan karena memang di ujung sana rumah saya antara sawah dan rumah. Oke. Mungkin masih ada tanggapan dari Bapak kepada BPD maksud saya. Waktu yang tempat dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, seluruh teman-teman dari TPS, dan kami juga hormati teman-teman dari BKD dan teman-teman yang lainnya. Saya hormati Kepala Dusuk. Baik, langsung saja dari jumlah yang saya tadi catat di sini 1.425 pemilih aktif. Dan ini akan diplenukan ini hari. Jadi ketika bagaimana Pak, kita tidak tahu ini ajal. Ya, kita tidak tahu ini ajal Pak. Kan karena pemilihan ini masih jauh. Jadi bagaimana langkah yang dihadapi kira-kira ini teman-teman di PPS untuk mengakumulasi kembali ini datanya. Yang kedua tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu BKD, adanya pemilihan ganda dalam satu TPS. Bagaimana caranya nanti itu Pak mengakumulasi data ini atau mengakali data seperti ini, menghilangkan atau bagaimana caranya? Jangan sampai kita tidak tahu saksi-saksi nanti Pak. Karena pengalaman Pak, saya pernah di KPPS Pak, kita berhadapan dengan beberapa saksi
Jadi mau Pak penjelasannya bagaimana ini langkah yang akan dihadapi ini PPS? Ajal ini memang tidak ditahu. Bisa besok, bisa lusa, bahkan 1 hari sampai sebelum hari H kita akan meninggal. Jadi memang PPS, khususnya memang penyelenggara PPK, PPKPU, PPK, PPS itu memang tidak henti-hentinya, memang selalu mendata dengan dibuktikan dokumen-dokumen surat kuning. Surat kuning itu adalah keterangan meninggal dari desa. Itulah kemudian kita masukkan dalam aplikasi Sidadi, lalu kemudian diproses dan diambil. Nah, begitu juga dengan jawaban, sebenarnya ada kesinambungan jawaban dari yang kedua tadi ini, bahwa apa tadi, bahwa Data ganda dalam satu TPS. data ganda dalam satu TPS. Data ganda dalam satu TPS ini memang ini kayak seperti yang saya jelaskan dari awal. Contohnya Muhammad Fahdika. Ini Muhammad Fahdika dari awal sampai akhir DPS HP ini tetap muncul namanya. Tapi memang kami tetap selalu mengusulkan bahwa ini harus diambil, ini harus diambil, ini harus diambil. Nah, kalau Sidadi itu sudah mengambil, tetap muncul kembali lagi. Jadi memang PPS ini tidak pernah bosan-bosan, dan ini akan terambil pas hari H itu sendiri. Terima kasih. Terakhir Pak, ada yang saya lupa. Iya. Ini masalah pemilih yang notabene ini ada yang sakit atau apa alternatifnya itu Pak? Gimana PPS Pak? Mungkin masih ada, kalau tidak ada kita tangani hasil Sedikit sebagai tuan. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ketua PPS, yang saya hormati adinda saya BKD, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, yang saya hormati anggota PPK. Ya, saya langsung saja. Pertanyaan saya ingin bertanya masalah, misalnya nanti ini adalah DPSHB akhir, misalnya ini kan pemilihan masih jauh, misalnya bulan 12 ada tiba-tiba warga yang pindah ke Bangka-Bangka. Nah, jadi sistem cara pemilihannya nanti bagaimana? Apakah dia menggunakan KTP atau bagaimana? Karena misalnya contohnya warga Suguwaras dia pindah ke sini di bulan 1, sedangkan di data administrasi Capil bahwa dia sudah warga Bangka-Bangka, sedangkan pendataan kemarin dia ada di Suguwaras. Jadi sistem cara pemilihannya dia menggunakan apa? Gitu. Mungkin